Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin undangan pematua malam fikih surah malam fikih yang ke insyaallah pada hari maseri pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya sempat hadir menyaksikan daripada akad pernikahan dan walimatul ursh keluarga besar saudara kami Bapak Haji Sulaiman dan Ibu Haja Nurmi, yang semoga insya Allah kedua mempelai, keempat mempelai insya Allah mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada saudaraku saya ucapkan selamat. Terpancarlah wajah-wajah cahaya kebahagiaan mulai dari minggu lalu sebelum acara pernikahan ini. Terpancar wajah-wajah cahaya kebahagiaan yang begitu dalam, seakan-akan saudaraku Bapak Haji Sulaiman dalam hatinya mengatakan, ya Allah ya Rabb, alhamdulillahi ala kulli halin. Terima kasih ya Allah, telah Engkau pertemukan jodoh anak-anakku. Pada hari ini ya Allah, saya mendapatkan dua menantu, yang kemudian menantuku adalah nama yang persis namanya seperti kekasihmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Muhammad Zulkifli, yang kedua Muhammad Azwar. Mencaji senura lori ini memuara insya Allah Andriku Muhammad Zulkifli dan Muhammad Azwar membimbing istri-istrinya sebagaimana Rasulullah membimbing istrinya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing istrinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat dari urusan dakwah. Di malam hari rumah istri Rasulullah telah tertutup. Rasulullah takut mengganggu istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah kemudian mengambil sajadahnya, mengambil surbannya, dihamparkan di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah tertidur. Kenapa? Takut membangunkan istrinya. Bukan takut kepada istrinya, tetapi akhlaknya Rasulullah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istrinya terbangun dan kemudian membuka pintu, ternyata apa yang terjadi? Rasulullah sontak berdiri dan mengatakan kepada istrinya, "Duhai istriku, mohon maaf saya terlambat pulang." Kata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai baginda Rasulullah, tidak wahai ya Habib Allah, saya yang salah karena tidak membukakan pintu Rasulullah. Saya yang salah karena tidak menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya buat nareko Ustaz Ridwan boleh macarama dia dibuka rengitang si tengah sode newe ada Ustaz Ridwan. Rasulullah berbeda.
Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai isam dalakna nabita, Rasulullah menjahit sendiri. Kata istri Rasulullah, ya Rasulullah, bukan pekerjaanmu itu, pekerjaanku ya Rasulullah. Maka kira-kira bu ini, maka daya pura matoka ustaz, ya rawat tuina jai kesik sularakna bapakna. Kebetulan wideku taku petuh. Jadi maka dah sisa kayak tak bulu kau panah, ceritona aku taku petuh ni. Astaghfirullahaladzim. Maka beda kita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Andri-andriku insyaallah membimbing istrinya bagaimana Rasulullah membimbing istrinya. Maka dari itu keagungan Rasulullah, sejenak kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terobsesi kak diweni ibu-ibu, lotoka lolongan speaker jadi masalah awak kak. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri. Pura nih apa dulu mengambil speaker. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keempat mempelai dan wabil khusus lagi kepada saudaraku Andriku Muhammad Azwar, Andriku Muhammad Zulkifli. Yero ada tak biasa na ini OGE terkadang pernah dan masih ada yang melakukan pengantin laki-laki dipangku oleh orang tua atau bapak atau ibu daripada pengantin perempuan. Aga betuan na yaro saman nama kadai alina silsurutku dengan jileman. Wahai anakku Muhammad Zulkifli Muhammad Azwar, hari ini saya pangku engkau. Ketahuilah, dulu yang kau persunting waktu kecil aku pun pangku. Seakan mengatakan hari ini engkau dan anak perempuanku tidak ada lagi bedanya. Pada kau anak dek upasilenga ko anakku yarga menettu ko pada kau anak. Seo wetuna engka masalahmu engka persoalanmu lauri benemu ajak mapisser riba fakmu ri ambok muri indokmu. Apis sekolori iya sebagai tomatuamu, insyaallah madi cengi keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pula mengandung makna seakan mengatakan, wahai saudaraku keduanya, ketahuilah aja ipasilengi tomatuata sibawa matuata nasabak pada itu makukue tomatuata. Kenapa demikian? Karena tidak akan ada seorang anak yang sukses dunia atau bahkan akhirat ketika ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Boleh jadi harta melimpah, boleh jadi rumah mewah megah, tetapi seakan ada sesuatu hal yang besar dalam diri kita yang hilang di dunia ini. Kenapa? Karena kedurhakaan kepada kedua orang tua. Sewaktu sukses ki pada sukses ki, maka jangan sampai kita lupa kepada kedua orang tua kita. Keempat daripada orang tua kita. Hadirin dirahmati Allah. Wahai ananda, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkah Allah tergantung pada murkah kedua orang tua. Artinya apa? Kalau sekiranya orang tua kita marah, benci, murka kepada kita, itu satu tanda bahwa
Allah pula marah murka benci kepada kita. Tapi kapan orang tua rindu senang kepada kita, maka itu satu tanda bahwa Allah cinta, ridho, senang kepada kita. Maka saya pesankan, jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita, karena tidak akan ada kesuksesan di dalam diri kita. Mohon maaf, ingin saya ulangi cerita dan kisahnya. Ketika ada seorang laki-laki yang kemudian seorang laki-laki ini meninggalkan rumahnya, di mana rumahnya ada seorang ibu yang tak mampu lagi kerja, seorang ibu yang sakit. Sempat sang ibu mengatakan, "Nak, ajak ke si Usalaika, nak celaleku, jangan sampai engkau tak mampu lagi melihatku." Tapi karena sang anak kedurhakaannya, ia pun tinggalkan ibunya dalam keadaan sendiri yang tidak layak untuk dihuni. Setelah ia sukses di kampung orang, barangkali sudah beli rumah, sudah beli mobil, ia pun menikmati daripada hasil kekayaannya. Tetapi apa yang terjadi, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya, dan ia pun ingat, ternyata engkau kasih ko kampungnya indok nade nangka na celeng, engkau kasih indok na di kampungnya malah saya nasalai dan sekerebana. Akhirnya ia pun ingin kembali ke kampung halamannya, dan pada saat itu di dalam mobil mewahnya, seorang anak tadi ini dari kejauhan melihat, apa yang terjadi di depan rumahku? Kenapa secercah kain kafan menancap di pagar? Ia pun kemudian turun dari mobil mewahnya. Selangkah demi selangkah ia masuk ke rumahnya, ia membuka pintu rumah. Ternyata di dalam rumah ada seseorang yang telah berbaring kaku dibungkus dengan kain kafan. Setelah seorang anak ini mendekat, dan kemudian ia pas membuka daripada wajah orang yang dibungkus kain kafan, ternyata beliau adalah ibunya. Beliaulah adalah ibunya yang ditinggalkan. Dan kemudian ia pun memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabbi, kembalikan ibuku ya Allah, kembalikan ibuku ya Allah. Saya ingin ibuku menikmati mobilku yang mewah ini ya Allah. Saya ingin ibuku menikmati rumahku yang megah ya Allah. Saya ingin ibuku melihat, menyaksikan kesuksesanku ya Allah. Kembalikan ibuku ya Allah." Tapi mungkinkah orang yang telah meninggal akan kembali lagi di dunia? Itu mustahil. Maka jika sekiranya ada orang tua kita, maka insya Allah berbaktilah kepada keduanya. Jika sekiranya orang tua kita sudah di alamnya, maka insya Allah kita doakan. Barangkali yang terakhir sebagai penutup, saya sedikit ingin mengambil renungan. Mohon maaf kepada Adinda tempat mempelai, buka hati, buka mata basirah kita, tutup mata kepala kita, kita renungkan bersama kebaikan daripada ayah dan bunda kita. Silakan. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semuanya itu dilakukan untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera, apalagi saat ketika kita dikandungnya 9 bulan, kita berada dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan, saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita.
yang ada di pikirannya bagaimana kita bisa selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Yang pantas bagi kita adalah mengangkat tangan kita, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, Engkau pasti tahu dan mendengar apa yang kami pinta ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk bunda dan ayah kami. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Rabb. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon ya Allah, panjangkan umur taat mereka ya Allah, umur ibadah mereka ya Allah. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka telah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan membuat hati mereka luka, bahkan air mata mereka mengalir. Ya Allah ya Rabbana, untuk mereka, untuk ayah bunda kami yang sudah berada dalam kuburnya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan siksa ya Allah, jangan siksa ya Allah, jangan diazab ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga, berikan harum-haruman surga dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat-sahabatnya. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, rindu hati ini ya Rabbi. Jika nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami di hari akhirat, kami ingin Engkau ya Allah